takut akan hari esok, di saat ku bimbang menentukan langkahku. Bapa, Engkau setia, tak pernah tinggalkanku. Engkau selalu ada, berjalan bersamaku. Ku serahkan segala khawatirku kepadamu, oh Tuhan. Ku tahu Engkau yang selalu memelihara hidupku. Ku tetap berdoa dan bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan yang selalu setia menjagaku. Tak pernah tinggalkanku. Engkau selalu ada, berjalan bersamaku. Ku serahkan segala khawatirku kepadamu, oh Tuhan. Ku tahu Engkau yang selalu memelihara hidupku. Ku tetap berdoa dan bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan yang selalu setia menjagaku. Ku serahkan segala khawatirku kepadamu, oh Tuhan. Ku tahu Engkau yang selalu memelihara hidupku. Ku tetap berdoa dan bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan yang selalu setia menjagaku. Terima kasih Tuhan yang selalu terima kasih Tuhan yang selalu setia menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Segala kekhawatiranku kuserahkan kepadamu Tuhan, agar tidak menguasai kehidupanku. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, kami rindu Tuhan, kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, melainkan damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya ketika kami bangun hubungan dengan Engkau Tuhan, kami dijauhkan dari segala kekhawatiran. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.
Shalom, selamat pagi saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan melanjutkan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10. Bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil dalam kehidupan kita yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lukas 10 ayat 38 hingga ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, di dalam hidup ini ada sebuah pilihan yang harus kita ambil. Kita belajar dari perenungan pada pagi hari ini Lukas 10 ayat 38 hingga ayat 42 berbicara tentang dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan Marta dan pelayanan Maria. Pelayanan Marta dan pelayanan Maria ini menggambarkan situasi pelayanan yang dilakukan gereja pada hari-hari terakhir. Pelayanan Marta berbicara pelayanan yang dalam kesibukan mengurus kebutuhan-kebutuhan manusia. Saudara, apakah itu merupakan satu hal yang tidak penting? Tentu saja penting, karena Yesus kemana-mana, dia pergi melayani kemana-mana. Ada orang yang menyiapkan segala sesuatu di dalam pelayanan tersebut. Ada orang-orang yang harus dijamu, ada orang-orang yang harus diberi makan, rasul-rasul harus diberi makan, Yesus harus diberi makan, supaya mereka tetap dapat berkelanjutan dalam melayani. Dan salah satu ciri pelayanan Marta ini adalah melayani kebutuhan umat manusia. Tetapi pada waktu itu Yesus dalam perjalanannya tiba di sebuah kampung. Mereka dijamu oleh seorang perempuan yang bernama Marta yang menerima dia. Tetapi sayangnya pada waktu itu ketika Marta sedang menjamu Yesus, dia merasa bahwa saudarinya yaitu Maria tidak sehati dengan dia untuk menjamu Yesus. Saudara, Marta dengan gesit, dengan luar biasa mempersiapkan segala sesuatu, sementara saudarinya dia anggap tidak melakukan apa-apa seperti dia. Pelayanan Marta berbicara tentang pelayanan dengan kesibukan, pelayanan yang fokus kepada kebutuhan jasmani, pelayanan yang fokus untuk memberikan pelayanan kepada umat manusia. Apakah itu pelayanan tidak penting? Saudara, tentu pelayanan ini sangat penting. Ya, contoh pelayanan diakonia, yaitu pelayanan untuk menjawab kebutuhan orang dalam suka maupun duka. Di dalam pelayanan diakonia, orang memberkati, kebutuhan-kebutuhan jemaat diperhatikan, dan kesibukan-kesibukan di dalam pelayanan ini adalah kesibukan yang juga penting. Tetapi saudara, ternyata pelayanan Marta ini penting, tetapi ada satu pelayanan yang juga jauh lebih penting. Saudara, penting untuk kita melayani kebutuhan, penting kita untuk melayani jiwa-jiwa, penting kita untuk melayani kebutuhan makan, minum, pakai umat manusia. Tetapi ada satu hal yang ternyata di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting, pelayanan yang seperti Maria lakukan. Apa yang Maria lakukan? Saudara, perempuan ini bernama Maria. Ia duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, saat saudarinya Marta sibuk melayani di dapur, menyiapkan makanan ke sana kemari, dia merasa sudah sangat repot. Tapi Maria duduk di kaki Tuhan dengan konsentrasi dan mendengarkan perkataannya. Hal ini membuat Marta menjadi kesal. "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi saudara, perhatikan apa yang menjadi perkataan Yesus. Jawaban Tuhan sederhana, tapi jawaban ini bermakna. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, pelayanan Marta itu penting, pelayanan jiwa-jiwa itu penting. Tapi ternyata ada satu pelayanan yang terpenting di antara yang paling penting, yaitu pelayanan untuk duduk di kaki Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan, mendengar perkataannya. Tuhan berkata, hanya satu saja yang paling penting yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada dia. Di dalam Yohanes 11 ayat 1,
Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Jadi Maria, Marta, dan Lazarus ini adalah 3 orang kakak beradik. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara ingat, ada seorang perempuan yang meminyaki kaki Tuhan, dikatakan di sini minyak mur, tetapi dikatakan di ayat yang lain, di Injil yang lain, meminyakinya dengan minyak narwastu, minyak yang berharga, dan dia adalah perempuan pelacur. Saudara, Maria ini adalah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu itu, dengan minyak mur, dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi Lazarus sedang sakit, dan Tuhan 4 hari kemudian Tuhan mengunjungi mereka. Dan perempuan inilah yang bernama Maria yang meminyaki kaki Yesus. Dia perempuan yang berdosa. Dan saudara, dia punya pengalaman mengalami pengampunan di dalam Tuhan. Mengapa pada akhirnya dia menjadi seorang perempuan yang setia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Yesus? Karena dia merasa bahwa dosanya yang besar itu sudah diampuni Tuhan. Akibat pengampunan yang sudah dia terima, dia diubahkan. Dia menjadi seorang perempuan yang taat, yang setia, yang suka duduk di kaki Tuhan. Perhatikan saudara di dalam Lukas 10 ayat 38 hingga ayat 42. Ketika Tuhan menjamah kehidupan Maria, dia menjadi seorang yang sangat suka dengan hadirat Tuhan. Hanya satu saja yang perlu firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-42. Maria telah memilih. Saudara, pilihan ini telah dibuat Maria, yaitu dia memilih untuk ikut Tuhan. Dia telah memilih untuk setia dengan Tuhan. Dia telah memilih untuk memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini berbicara tentang bergaul karib dengan Tuhan. Orang Farisi, dia berkata bahwa dia lebih baik daripada si pemungut cukai, pemungut pajak. Tapi orang yang dosanya lebih besar, dia memiliki ucapan syukur yang lebih besar dibandingkan orang yang dosanya sedikit. Gambaran ini juga berlaku di dalam kehidupan Maria karena dia tahu dia seorang perempuan yang berdosa. Dia memiliki rasa syukur yang lebih besar terhadap dosanya sehingga dia dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sampai kesetiaannya itu duduk di kaki Tuhan mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pelayanan Marta penting. Tetapi pelayanan Maria yang mengutamakan bagaimana bergaul karib dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Seorang bernama Henok di dalam Kejadian 5, saudara. Dia bernama Henok, dia umurnya 365 tahun. Dan selama dia 300 tahun bergaul karib dengan Tuhan. Dan dia tidak ada lagi di dunia ini karena dia sudah diangkat. Oleh karena dia orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Saudara, ada hal-hal yang penting di dalam dunia ini. Tetapi yang jauh lebih penting dari semuanya adalah orang-orang yang disukai Tuhan. Adalah orang-orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, kadangkala pelayanan itu, kita sudah melakukan pelayanan, saudara. Pelayanan kita sudah lakukan sebaik mungkin. Tetapi jangan sampai kita sudah melayani dengan kesibukan, tapi kita lupa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Marta, Maria, Lazarus, 3 kakak beradik yang disukai oleh Tuhan. Mereka semua orang-orang yang setia dan melayani Yesus. Apalagi Maria, setelah pertobatannya sebagai seorang perempuan pelacur. Saudara, dia begitu setia. Bahkan dikatakan di dalam akhir dari kitab Injil, dikatakan seorang perempuan yang setia menantikan Tuhan. Dia disebut juga Maria. Maria yang pertama kali melihat bagaimana batu itu dibuka, saudara. Dengan setia mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Maria adalah seorang yang sangat tahu mengucap syukur. Dan ucapan syukurnya itu diwujudkan dengan keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu bergaul karib dengan Tuhan. Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus keluar dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus saja adalah Allah, tapi dia bergaul karib dengan Tritunggal yang Maha Kudus. Membawa doa-doanya karena dia pada waktu itu sebagai manusia. Dia bergaul karib dengan Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi dia telah meninggalkan Allahannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia saja menunjukkan teladan untuk membangun satu persekutuan dengan Allah Tritunggal.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sia-sia kita melakukan pelayanan kalau kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Kita keluar menjadi seorang pelayan Tuhan yang kelihatannya hebat, kelihatannya melakukan banyak mujizat, tapi kalau hubungan kita pribadi dengan Tuhan kita abaikan, saudara, kita tidak sedang mengambil bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Garis bawahi di dalam ayat 42, tetapi hanya ada satu saja yang perlu. Maria telah memilih. Saudara, hidup itu adalah pilihan. Marta memilih untuk melayani kebutuhan manusia. Marta melayani untuk melakukan pelayanan Marta dengan kesibukan. Itu baik, sangat baik dan sangat diperlukan. Gereja Tuhan kalau tidak mengambil bagian di dalam pelayanan diakonia, pelayanan koinonia, pelayanan lain sebagainya, saudara, maka gereja Tuhan akan gagal karena tidak bersentuhan dengan umat manusia. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih baik, jauh lebih penting, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara, hidup itu adalah pilihan. Kalau saudara melakukan pelayanan, melakukan A atau B, Tuhan sangat menghargai. Tetapi jangan pernah meninggalkan satu persekutuan dengan Tuhan, karena itu adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mendahulukan Tuhan, maka pelayanan-pelayanan Marta pun itu akan menjadi luar biasa. Tetapi jangan tinggalkan pelayanan dengan Tuhan. Persoalan di sini ketika Maria dan Marta itu sedang menjamu Tuhan Yesus, ya, bukan berarti Tuhan tidak menginginkan dijamu oleh Marta. Tetapi Tuhan sedang berfirman, Tuhan sedang berkata-kata, Tuhan sedang menyampaikan khotbahnya, renungannya. Makanan itu penting, tapi itu bisa menunggu. Atau bisa nanti, utamakan dulu firman, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan itu. Lalu setelah sudah semua selesai, engkau sudah menyerap kebenaran firman Tuhan itu, baru saudara menyibukkan diri dengan makanan yang ada. Atau kalau itu terjadi di rumahmu, ketika terjadi ibadah, lalu saudara harus mempersiapkan makan untuk 100 orang. Bukankah saudara lebih baik sudah mempersiapkan 1 hari sebelumnya? Atau saudara sudah mempersiapkan beberapa jam sebelumnya, pada saat firman Tuhan disampaikan, saudara duduk mendengarkan sabda firman Tuhan, supaya saudara tidak ketinggalan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Seperti itu saudara. Atau di dalam satu pelayanan gerejawi, saudara banyak melakukan pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan diakonia, pelayanan keluar, pelayanan penginjilan, pelayanan misi. Saudara sibuk dengan semuanya itu. Tapi jangan lupa saudara, ambil waktu khusus untuk kemudian saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Karena bagaimana mungkin saudara bisa melayani keluar, tapi kalau ke dalamnya tidak pernah diisi oleh firman. Itu sebabnya sesuatu yang spesial yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Soal makan minum bisa menunggu, tetapi soal firman Tuhan jangan saudara abaikan. Sebenarnya Marta boleh menunda untuk mempersiapkan, atau dia mendahulukan mempersiapkan itu sebelum Yesus datang. Tapi bukan pada saat Yesus berbicara engkau juga sibuk di belakang. Jangan ketika ada khotbah engkau sibuk di dapur. Jangan ketika ada penyampaian firman Tuhan engkau sibuk melakukan ini itu dan engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, dan engkau mengatakan ini makanan jauh lebih penting. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu time-nya, kita harus tahu waktunya. Ketika suara Tuhan disampaikan, jangan sampai miss. Karena suara Tuhan tidak hanya berbicara tentang firman, tetapi soal kuasa yang bekerja di dalamnya. Ketika firman Tuhan sedang disampaikan, itu adalah dia sedang melepaskan impartasi pengurapan di dalam kehidupan kita. Saudara harus tangkap itu. Dan Maria, dia setia, dia peka dengan hal itu. Dia memilih untuk duduk. Soal makan minum itu bisa nanti. Dan Yesus pun bisa menahan lapar, saya yakin. Saudara, umat manusia bisa menahan lapar, tapi jangan mengabaikan pelayanan firman. Saudara berbicara tentang duduk di kaki Tuhan, berbicara untuk terus mendengarkan perkataannya, itu berbicara tentang rasa respect. Itu berbicara tentang rasa hormat. Itu berbicara soal waktu yang tidak bisa diulang kembali. Ketika engkau duduk di kaki Tuhan, itu berbicara soal kairos. Kairos ketika firman Tuhan disampaikan, mujizat itu nyata pada waktu itu juga. Jangan melakukan penundaan untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang tidak perlu. Itu sebabnya Tuhan katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, ada 2 hal pembunuh iman, pembunuh hubungan, silent killer, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu tidak berlangsung dengan baik. Seperti pelayanan Marta, yaitu sibuk dan khawatir. Orang yang sibuk suka pembenaran sehingga dia tidak lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara sehingga di dalam pikirannya memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang
sebetulnya dia mengabaikan untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa ada begitu banyak orang minta didoakan? Karena mereka sendiri tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa banyak orang minta didoakan? Karena mereka sibuk dengan kekhawatiran yang menguasai pikirannya sehingga membutuhkan orang lain untuk didoakan. Saya tidak mengatakan bahwa didoakan orang lain itu tidak boleh, tidak penting. Tapi saudara itu minta doa dari orang lain sebagai support, sebagai dukungan, bukan sebagai major item bahwa engkau didoakan oleh orang lain dan engkau sendiri tidak berdoa. Doa adalah hubungan karib dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada Dia. Saudaraku yang diberkati, kesalahan fatal dari Marta adalah dia sibuk dengan urusan-urusan pelayanan duniawi, juga pelayanan rohani, tapi sebetulnya lebih banyak kepada kedagingan. Karena dia mengabaikan firman Tuhan, dia mengabaikan duduk di kaki Tuhan. Yang kedua, khawatir. Saudara, salah satu penghambat benih firman Tuhan itu bertumbuh adalah semak belukar dan kekhawatiran. Digambarkan di dalam Matius 13. Ya, saudaraku yang diberkati, kekhawatiran hidup itu akan seperti semak belukar yang menghimpit firman, sehingga firman itu tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudaraku, jangan main-main dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu memberikan alasan untuk kita tidak mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran itu memberikan alasan untuk kita memikirkan banyak perkara dan tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang khawatir sulit untuk mempunyai waktu duduk di kaki Tuhan. Orang yang sibuk sulit mempunyai waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Orang yang sibuk, orang yang khawatir sulit untuk mendengarkan perkataannya. Karena orang yang sibuk tidak punya waktu. Sedangkan orang yang khawatir tidak punya ruangan untuk firman. Sekali lagi saudara, orang yang sibuk tidak punya waktu untuk Tuhan. Sebaliknya orang yang khawatir tidak punya ruangan di pikirannya untuk percaya kepada firman. Dua-duanya adalah dosa yang kemudian menghimpit sebagai silent killer sehingga pergaulan dengan Tuhan itu tidak akan berhasil. Saudara, bagi orang percaya duduk di kaki Tuhan adalah perkara sepele. Tetapi bagi orang yang sibuk, orang yang khawatir, duduk di kaki Tuhan mereka akan berhitung. Gak ada waktu dan gak ada tempat untuk berpikir tentang firman. Itu sebabnya hari ini perenungan firman Tuhan. Belajar dari Maria dan Marta. Pelayanan Marta itu penting. Tetapi jauh lebih penting kalau engkau menerima kasih karunia daripada Tuhan saat engkau duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan firman-Nya. Mendengarkan firman-Nya berbicara tentang mendengarkan kuasa perkataannya. Saudara, duduk di kaki Tuhan berbicara tentang meluangkan waktu khusus untuk Tuhan. Meluangkan hati khusus untuk ditaburi firman. Yang pertama, saudara, hidup itu adalah pilihan. Yang kedua, hubungan karib dengan Tuhan itu adalah bagian yang terbaik. Ada hal yang baik, tapi ada hal yang lebih baik. Pelayanan Marta itu baik, tapi ada hal yang lebih baik. Saudara mau kalau saudara punya pilihan untuk memilihkan yang kurang baik, yang jelek, yang baik, dan yang terbaik, saudara mau pilih yang mana? Orang yang pintar, tapi dia pasti akan memilih yang terbaik. Ada yang baik, pelayanan Marta itu baik, tapi bukan yang terbaik. Silakan saudara, Marta dan Maria adalah orang-orang yang ada di circle-nya Yesus. Kedua-duanya dekat dengan Yesus, tetapi Maria memilih yang terbaik. Saudara, hidup itu adalah pilihan. Saudara mau pilih yang baik, kurang baik, jelek, atau yang terbaik. Itu semua pilihan. Hubungan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Dan yang paling menjadi rema dalam hati saya adalah tidak akan diambil daripadanya. Saudara, tidak akan diambil daripadanya dan tidak bisa digantikan. Kedekatan saudara dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan pendeta yang selalu mendoakan saudara. Pendeta itu tidak bisa menggantikan posisi itu. Saudara pun tidak bisa mencuri posisi pendeta itu yang dekat dengan Tuhan. Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya ini berbicara tentang satu persekutuan antara engkau dengan Tuhan. Tidak bisa digantikan dengan koneksi. Tidak ada koneksi dalam kerajaan sorga, saudara. Kedekatan hubungan dengan Tuhan tidak bisa ada koneksi. Itu sebabnya di dalam Kejadian 5, saudara, di antara saudara-saudaranya, ayah, ibunya, dan kemudian anak-anaknya, saudara, ada Yared, ada Metusala, ada Nuh, ada dan lain sebagainya. Kalau saudara baca di Kejadian 5, Henok, seseorang yang dikenal bergaul karib dengan Tuhan hingga dia diangkat. Tuhan akan sayang dengan engkau, saudara, sehingga dia tidak tahan untuk tidak mengangkat engkau. Gereja mengalami rapture, dan itu sudah dinubuatkan. Gereja akan mengalami rapture.
dan Tuhan akan mengangkat orang-orang yang didapati berkenan di hadapannya. Amin. Henokh, Elia, Yesus naik ke surga, saudara, dan gereja Tuhan dijanjikan, engkau juga akan mengalami pengangkatan kalau didapati Tuhan setia. Bagaimana mungkin gereja akan mengalami pengangkatan kalau gereja tidak bergaul karib dengan Tuhan? Tuhan sayang dengan umatnya, saking sayangnya Henokh tidak ada lagi, Elia tidak ada lagi. Saking sayangnya Tuhan dengan mereka, maka mereka diangkat. Itulah rapture. Saudaraku yang diberkati, orang yang dekat dan karib dengan Tuhan, kepadanya disediakan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam Yohanes 11, saudara, ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria melakukan pendekatan dengan perkataan yang sama. Marta berkata kepada Yesus ayat 21, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Maria berkata hal yang sama. Maria ke tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkur di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara, apa bedanya perkataan mereka? Sama. Tapi bedanya Marta berbicara seperti itu biasa saja. Tapi Maria tersungkur di kakinya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Kata mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah, maka menangislah Yesus. Dua perkataan yang sama, tetapi dua pendekatan yang berbeda. Marta berbicara dengan menangis, tapi biasa saja. Maria datang dengan menangis dan tersungkur. Dan saudara, dia punya sejarah bahwa Marta seorang yang sibuk dan khawatir dengan banyak perkara, tetapi Maria adalah seorang yang penuh dengan hasrat untuk karib dengan Tuhan. Sehingga ketika Yesus melihat Maria, ia menangis dan masyghul. Artinya dia tergugah dengan Maria. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, seorang yang dekat dengan Tuhan sanggup mengubahkan hati Tuhan, menjangkau hati Tuhan. Marta dan Maria memiliki perkataan yang sama, tapi Maria sanggup menggugah hati Tuhan. Saudaraku yang diberkati, kemudian Lazarus dibangkitkan sesuai dengan janjinya. Marta percaya bahwa akan ada kebangkitan, tapi dia percaya akan ada kebangkitan nanti karena Yesus adalah Mesias. Sedangkan Maria menangis di kaki Tuhan dan kemudian Yesus terharu dan membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu pendekatan yang berbeda dengan kalimat yang sama menghasilkan impact yang berbeda. Marta terlalu sibuk melayani, Marta terlalu sibuk mengkhawatirkan diri dengan berbagai perkara. Sedangkan Maria suka duduk di kaki Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Dampaknya berbeda, saudara. Yesus menjadi lebih dekat dengan Maria dibandingkan dengan Marta. Marta berkata seperti ini, Tuhan, tidakkah engkau lihat bahwa Maria itu tidak mau membantu aku? Suruhlah dia untuk membantu aku. Saudara, seseorang yang hatinya bersih, murni di hadapan Tuhan, kalau dia melayani dan dia merasa lebih capek daripada orang lain, kalau hatinya penuh dengan satu kehubungan karib dengan Tuhan, dia tidak akan iri dengan orang lain. Dia tidak akan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tetapi sekalipun dia memberikan banyak, dia melakukan hal-hal yang banyak, dia tidak akan menghitung-hitung itu dengan Tuhan atau dengan orang lain. Karena hatinya bersih. Makanya Marta, karena dia tidak punya hubungan karib dengan Tuhan, hatinya tidak dipenuhi oleh kasih dan damai sejahtera. Itu sebabnya dia hanya melihat orang, hanya menyalahkan orang. Padahal kalau dia memiliki satu hubungan dengan Tuhan, hatinya diubahkan, dia tidak akan menilai orang lain. Dia tidak akan bilang, oh saya lebih banyak bekerja, saya lebih capek daripada dia. Sedangkan orang itu malas-malasan. Saudara, kalau hati kita murni di hadapan Tuhan, sekalipun kita melakukan banyak hal, dan kita merasa kita jauh lebih penting, jauh lebih hebat dari orang lain, kita akan tetap merendahkan hati. Saudara, sikap hati ketika orang bergaul karib dengan Tuhan pasti beda dengan sikap hati orang yang jauh dari Tuhan. Impact-nya ketika dia melayani, dia akan merasa diri benar, dia akan merasa diri paling capek, dia akan merasa diri paling berjasa, dan pada akhirnya pelayanannya akan jadi sia-sia, saudara. Tapi kalau seorang duduk di kaki Tuhan, hatinya diubahkan Tuhan, sehingga sekalipun dia memiliki pelayanan kepada umat manusia yang banyak, dia tidak akan bersungut, saudara. Seperti Marta bersungut-sungut terus, saudara, membanding-bandingkan, karena dia tidak penuh dengan hadirat Tuhan dalam dirinya. Sedangkan Maria duduk di kaki Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil-Injil selanjutnya, Maria adalah seorang yang setia mengikuti Yesus kemanapun dia pergi dan berada. Dan dia tidak bermegah, dia tidak membanggakan diri.
Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Ini yang penting di dalam kehidupan kita, saudara. Bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia itu berbicara bukan soal takut ketemu Tuhan, tidak. Tetapi ada rasa sopan, ada rasa hormat, ada rasa bukan ketakutan yang menggentarkan, tetapi takut yang kudus. Saudara, orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti menjauhi dosa. Kita tidak bisa katakan kita bergaul karib dengan Tuhan sambil melakukan dosa dan kita katakan kita intim dengan Tuhan. Tidak, saudara. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti seperti Musa ketika dia bergaul dengan Tuhan di Gunung Sinai, wajahnya memancarkan kemuliaan dan dia takut untuk melakukan dosa. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti menjauhi dosa. Itu sebabnya rahasia-rahasia kebenaran disingkapkan kepada mereka. Maria telah memilih yang baik, yang terbaik. Hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara, ada hal yang baik, ada hal yang penting di dunia ini. Tapi yang paling penting adalah bergaul karib dengan Tuhan. Dan ingat, bagian ini tidak dapat ditukar, tidak dapat dicuri, tidak akan diambil daripadanya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Iblis tidak akan mencuri bagian yang terbaik dari dalam hidupnya, yaitu persekutuan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Mari saudara, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan dan jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Ada 24 jam dalam sehari. Dikatakan di dalam Kejadian 5, saudaraku yang diberkati, ayat 18 hingga ayat yang ke-32 tentang Henok. Henok itu bergaul karib dengan Allah selama 300 tahun setelah dia keturunannya lahir, yaitu Metusala, berumur 969 tahun. Henok bergaul karib dengan Tuhan dan dia tidak ada lagi karena Tuhan sudah mengangkat dia. Henok bergaul 300 tahun, bahkan lebih, bergaul dengan Allah. Saudara, mari ambil waktumu bergaul karib dengan Tuhan. Satu hari itu 1 kali 24 jam. Paling tidak 1/10 dari waktumu, 2,4 jam saudara engkau habiskan untuk Tuhan. 2,4 jam saudara habiskan untuk Tuhan minimal, saudara. Tapi kalau saudara intens tiap waktu, tiap hari dengan Tuhan, itu jauh lebih baik. Bergaul dengan Tuhan artinya seluruh hidup kita itu terfokus dengan Dia. Duduk di kaki Tuhan, konsentrasi, bukan kesana kemari dengan pikiran penuh kekhawatiran dan kesibukan. Duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya itu harus penuh di dalam hidup kita. Ya, 1 kali 24 jam saudara menghabiskan tidur aja 8 jam. Kerja aja 8 jam. 8 jam sisanya saudara menghibur diri 4 jam. 4 jam sisanya saudara makan ya 2 jam. Ya, 2 jam terakhir itu saudara hanya untuk Tuhan, terlalu sedikit. Lalu kalau engkau katakan doa setengah jam sudah gelisah, betapa engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan mimpi akan mengalami rapture, pengangkatan. Seperti Henok diangkat Tuhan karena bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, orang yang terangkat, orang yang mengalami rapture, pastilah orang yang dikenal oleh Tuhan karena punya waktu-waktu yang khusus duduk di kaki Tuhan sehingga Tuhan menyukai dia. Apa arti bergaul karib dengan Tuhan? Di dalam bahasa Indonesia dikatakan orang yang bergaul itu bersosialisasi setiap hari, tukar menukar informasi, tukar menukar hubungannya satu dengan yang lain sehingga mereka karib, kuat, terbelenggu satu dengan yang lain dengan pengenalan yang luar biasa. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, berarti kita tidak akrab dengan Tuhan. Jangan mimpi mengalami rapture, saudara. Sebab gereja Tuhan yang diangkat adalah gereja Tuhan yang berkemenangan. Peganglah apa yang ada padamu dan biarlah tidak ada seorang pun yang mencuri mahkotamu. Demikian firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari angkat kedua tanganmu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia melayani, bukan sekedar melakukan yang baik, tapi mengambil bagian yang terbaik. Bagian yang tidak dapat diambil dalam kehidupan kita adalah persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Bagian yang terbaik yang bisa kita berikan dan tidak akan diambil dari dalam kehidupan kita adalah persekutuan dengan Tuhan. Iblis tidak dapat mencurinya, iblis tidak dapat menduplikasinya, iblis tidak dapat menggantikannya. Karena hubungan dengan Tuhan sifatnya pribadi. Tukar menukar informasi, saling kenal satu dengan yang lain dengan Tuhan. Sampai engkau mencintai kami sepenuhnya sebagaimana Tuhan
Engkau telah menyatakan kematian-Mu di kayu salib, Juru Selamat yang hidup. Kami pun hendak membalas kasih-Mu dengan mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, bersekutu bergaul karib dengan Tuhan, sampai persekutuan itu tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Kami menikmati hubungan. Henok bergaul dengan Tuhan dan menikmati hubungan selama 300 tahun. Dia tidak bosan. Orang yang menikmati hubungan dengan Tuhan, mereka lah orang-orang yang berhasil membangun hubungan seperti Maria dengan Yesus, seperti Henok dengan Yahweh, seperti Elia dengan Tuhan Yahweh. Dalam nama Yesus, biarlah kami dapati Tuhan menikmati hubungan dengan Tuhan. Bukan karena keterpaksaan, tapi karena kami menikmati hubungan karib dengan Tuhan. Seperti Maria, suka duduk di kaki Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi karena menikmati dan penuh dengan ucapan syukur karena sudah diampuni. Bapa di surga, biarlah persekutuan dengan Roh Kudus, dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi kesukaan di dalam kehidupan kami, seperti Daniel yang suka memuji Tuhan 3 kali sehari, Daud memuji Tuhan 7 kali sehari, dan tidak ada seorang pun yang akan mengambil daripada kami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami menikmati hubungan dengan Engkau Bapa. Kami sambut dengan ucapan syukur firman-Mu pada pagi hari ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang limpah membaharui Engkau menjadi suka akan hadirat Tuhan. Suka duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom saudaraku. Kiranya hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, semakin kita menikmati. Karena orang yang bergaul karib dengan Tuhan, perjanjiannya diberitahukan kepadanya dan tidak ada paksaan untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan suka bergaul dengan orang yang karib dengan Dia. Dan Tuhan mengangkat gereja Tuhan yang menikmati hubungan dengan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Shalom.